Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya hudha fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya hudha fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar minal kudusi sara la ilah summa dana fatadalla minal kudusi sara la ilah summa dana fatadalla fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya hudha fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar shalla maulana alaihi wal ali wa washabil ladhi shalla maulana alaihi wal ali wa washabil ladhi fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya hudha fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar nabiyuna tahal muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana hayu urang ngaos istighfar tilu wangsulan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ila dorotin nabil mustafa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lali wa ashabihi wa azwaji wa duriyati wa ahli baiti wa atbaihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Thalhata wa Sa'din wa Sa'idin wa Abni Rahman ibni Auf wa Abi Ubaidah Amir ibni Jarrah wa Zubair ibni Awwam wa usuli wa furu'ihim wa ahli baitihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil arba'atil a'immati mustahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada hadiyatuna ususan ilaru. Mangga sebatan namina sepuh sareng wargi orang anu parantos ngantunkeun ti payun. Wa ghafara dunubahum wa kafara sayyiatihim wa satara yabahum manawwara wa atara wa wasi'a darihahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim wa barakatihim wa jala jannata mawahum wa yula darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa jadadina wa jaddatina wa masyaihina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib fabashshir maghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musta'inin fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basar misluna wa ma anzala rahmanu min shay'in antum illa taqdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ataitu min dunihi alihatan yuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yu'aqidun. Inni lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundi minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Ya kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasuna 'alal ibadi ma ya'tihim rasulun illa kanu bi yastahji'un. Alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa yaqulu lama zamil alaina muhdarun. Wa ayatul lahumul adul maitatu ahyaynaha wa ahrajna minha haban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min hili wa annabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilas wa aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu min narin fa idza hum mulimun.
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada ujril qadim wala syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sanughrikum fala sariha lahum ma lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mataan ilahin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina amanu anut'imu law yasha'u Allahu wa ta'ala in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayyi'atan wahidatan ta'khuduhum ma hum yahsimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufihu fi shay'in fa idahum minal azdas ila rabbihim yasilun qalu ya waylana ma asana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun yang kanat ila sayyi'atan wahidatan fa idahum jami'un alaina muhdarun fala yawma tulamma nafsun sayawla tuzawna ila ma kuntum ta'malun inna asaba jannatil yawma bisugul yang fakihun hum ajwajuhum fidilin araik muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamu qawalam mir rabbir rahim salamu qawalam mir rabbir rahim salamu qawalam mir rabbir rahim fam tajul yawma yuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam la tabudu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ibuduni hada siratum mustaqim walaqad adalla minkum zibilan katsiran afalam takunu ta'qilun hadihi jahannam allati kuntum tu'adun istawhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun law nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabiqu sirata fa anna yubsirun law nasha'u lamassahnaahum ala maqanatihim fastata'u mudiya wa la yarji'un wa ma nu'ammiruhu nakisuhu afala yaqilun wa ma afala yaqilun wa ma alamna si'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wa yuqalu ala kafirin awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dalana lahum minha rakuhum wa minha yaqulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun wa takhudhu min dunillahi alihatan lahum syarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa lam yaru asyanu anna khalaqnahum fa idza wa huwa mubin wa darabna masawana syuqa qala ma yuhil idama wa hiya ramim qul yuhil ladzi ansha'a al-marhu wa bi kulli alim alladzi ja'ala lakum najjal hadal fa idza antum minhu tu'qidun awalaysa lahu samawati wal ardi qadirin ala ayyakum mustahum ballahu wa khalaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul adzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alfiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alfiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hasbiyallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mana apabila hari ini sedang Allah uji dengan rasa sakit, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Dan semoga sakitnya menjadi penebus atas dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tanti Elianingsih MPD, yang telah memberikan kesempatan ini, dan ucapan terima kasih pula kepada rekan-rekan guru, Kasubag, TU, Tata Laksana yang telah mendukung kegiatan ini. Serta tak lupa ucapan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang tetap semangat, tetap giat, dan semoga kegiatan ini kita bisa ambil hikmahnya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini, Ibu ingin berbagi cerita atau kisah tentang kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib. Kita tahu semua siapa Ali bin Abi Thalib. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Dan dia termasuk dalam as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, dia termasuk dari kalangan pemuda, kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam. Di usianya yang sangat muda, yang sangat belia, dia mengikrarkan dirinya, dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu pada usianya 10 tahun kurang lebih. Banyak keistimewaan yang dapat kita ambil hikmahnya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak kecil dia di dalam pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kurang lebih usianya 5 tahun, dia dalam pengasuhan Rasulullah. Dan dia membersamai Rasulullah selama kurang lebih 30 tahun. Di samping Ali adalah sebagai sepupu Rasulullah, karena dia adalah anak dari paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Dia juga kemudian menikah dengan putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi dia sebagai menantu Rasulullah. Dan dari Ali bin Abi Thalib serta Fatimah Az-Zahra, Rasulullah memiliki cucu Hasan dan Husain. Keistimewaan yang terdapat pada diri Ali bin Abi Thalib di antaranya adalah dia itu tegas, berwibawa, sabar, penyantun, bijaksana, amanah. Dan dia orang yang cerdas. Dia banyak ahli di berbagai ilmu. Di antaranya adalah dia ahli bahasa, dia ahli matematika, dia ahli keagamaan, dia ahli strategi perang, dan dia ahli hikmah, dan banyak lagi. Itulah keistimewaan
Di antaranya yang terdapat pada Ali bin Abi Thalib yang telah Allah berikan kepadanya. Beberapa kisah tentang Ali yang berhubungan dengan kecerdasan akan Ibu bagikan, semoga bisa menjadi teladan buat kita semua. Ali bin Abi Thalib, karena dia hidup bersama Rasulullah, maka dia sangat tahu jelas siapa Rasulullah. Maka dari Ali lah banyak diriwayatkan tentang pribadi Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Di antara kisahnya, yang pertama adalah kisah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang murid dari seorang pendeta Yahudi. Saat itu, pendeta Yahudi sebelum wafatnya, dia memberikan amanah kepada muridnya. Wahai muridku, carilah kunci ilmu dan tanyakan tentang suatu hal. Bilangan berapakah yang dia habis apabila dibagi dengan angka 1 sampai dengan angka 10. Yang mana saat itu belum ada satu orang pun yang bisa memecahkan berapakah nilai tersebut. Kemudian murid tersebut berusaha mencari kunci ilmu. Siapakah kunci ilmu? Kunci ilmu yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Dia dijuluki oleh Rasulullah sebagai kunci ilmu. Kuncinya ilmu. Dan Rasulullah sendiri sebagai pintunya. Murid tersebut mencari Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian hari dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dia menanyakan apa yang sudah diwasiatkan oleh gurunya tersebut. Ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, bertanyalah murid tersebut, "Wahai Ali, aku ingin bertanya kepadamu. Bisakah kau menjawab apa yang aku akan tanyakan?" Kemudian Ali menjawab, "Silahkan. Saya akan berusaha untuk bisa menjawabnya." Kemudian murid itu bertanya, "Wahai Ali, berapakah nilai suatu bilangan yang apabila dia dibagi dengan bilangan 1, 2, sampai 10, dia akan habis. Tidak ada sisa." Dengan mudah Ali bin Abi Thalib saat itu bisa menjawab dengan tepat. Dan jawaban ini tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin kalau sekarang gampang. Kita punya hitungan, rumus-rumus matematika. Bisa kita cari berapa nilainya. Berapa nilainya supaya dia bisa dibagi dengan nilai angka 1 sampai dengan angka 10. Namun jawaban Ali sangat istimewa. Jawaban Ali kepada murid tersebut adalah, "Silakan Anda hitung berapa hari dalam satu pekan, kemudian kalikan dengan hari dalam satu bulan, dan kalikan lagi jumlah bulan dalam satu tahun." Nah, coba berapa kira-kira hasilnya? Murid tersebut berusaha untuk menghitung. Dia menghitung satu pekan berjumlah 7 hari. 7 dikali dengan 30 hari dalam satu
bulan. Kemudian dikalikan dengan 12 sebagai 1 tahun banyaknya bulan. Jadi 7 dikali 30 dikali dengan 12. Dan hasilnya adalah 2520. Ketika murid tersebut mencoba membagikan 2520 dibagi dengan 1 jelas bisa, dibagi 2 bisa, dibagi 3 dan seterusnya sampai dibagi 10. Ternyata betul habis semua, tidak bersisa dan tidak ada bilangan pecahan ataupun desimal. Masya Allah. Hebat, cerdas. Itu adalah anugerah yang Ali dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kecerdasan ini tidak dia gunakan untuk hal yang tidak baik. Dia gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk berjihad di jalan Allah. Namun dari kecerdasan Ali ini, pada masa itu banyak orang-orang yang akhirnya menyalahgunakan. Ada yang bertanya, memang dia tidak tahu, dia menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga orang-orang yang berusaha hanya untuk mengetes. Apakah benar Ali itu cerdas? Bisakah Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan? Bahkan ada pula orang-orang yang berusaha untuk mengolok-olok. Bertanya, dia tahu jawabannya dan berusaha untuk mengolok-olokannya untuk menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Itulah masyarakat pada saat itu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita di zaman sekarang. Insya Allah. Kisah berikutnya yang dapat kita ambil hikmahnya tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Dia memohon kepada Ali bin Abi Thalib untuk hadir pergi ke rumah Umar bin Khattab. Yang mana saat itu Umar bin Khattab adalah khalifah. Salman Al-Farisi meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke rumah Umar bin Khattab karena saat itu di rumah Umar bin Khattab sedang ada 3 orang pendeta Yahudi yang sedang menanyakan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Dan saat itu Umar bin Khattab tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para pendeta tersebut. Kemudian bergegas Ali untuk menuju ke rumah Umar bin Khattab. Sesampainya di rumah Umar bin Khattab, kemudian Ali bertanya pada para pendeta tersebut, "Apa gerangan yang akan kau tanyakan? Silakan tanyakan. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, kitab kalian. Saya memiliki 1000 macam ilmu. Dari masing-masing ilmu ada cabang-cabangnya 1000 pula." Itu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tanyakan. Kemudian pendeta itu bertanya kepada Ali, "Pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah, apakah induk kunci pintu langit?" Kemudian Ali menjawab, "Induk kunci pintu langit atau gembok pintu langit yang menutup pintu langit adalah syirik kepada Allah. Jika seseorang berbuat syirik, maka segala amalannya itu tidak akan
naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tertutup. Percuma segala amalannya. Kemudian bertanya lagi pendeta tersebut. Coba terangkan kepada kami. Sekarang apa anak kunci pembuka pintu langit? Dan Ali menjawab, anak kunci pembuka pintu langit adalah syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itulah anak kunci pembuka pintu langit. Kemudian para pendeta itu saling berpandangan. Dan dia mengangguk-ngangguk. Betul juga jawabannya. Begitu ujarnya. Kemudian pendeta tersebut bertanya lagi. Sekarang tolong jelaskan kepada kami tentang kuburan yang berjalan bersama pemiliknya. Tanpa pikir panjang, Ali bin Abi Thalib langsung menjawab pertanyaan tersebut. Kuburan yang berjalan bersama pemiliknya itu adalah ikan hiu yang memakan Nabi Yunus bin Matta. Ikan hiu tersebut berkeliling ke 7 samudra, membawa Nabi Yunus berada dalam perutnya. Selanjutnya, pendeta tersebut bertanya lagi. Terangkan kepada kami suatu makhluk yang dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Tapi dia bukan dari bangsa jin maupun manusia. Dan dengan mudah Ali pun bisa menjawab pertanyaan itu. Apa jawaban Ali? Makhluk tersebut adalah semutnya Nabi Sulaiman. Semut tersebut kala itu dia memerintahkan bala tentaranya untuk masuk ke lubang-lubang. Ke lubang-lubang persembunyian. Kenapa? Karena saat itu Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, itu akan melewati tempat tersebut membawa sekian pasukan. Sehingga mereka diminta untuk masuk ke dalam lubang-lubang supaya tidak terinjak. Karena bala tentara Nabi Sulaiman tidak melihat ada semut di situ. Dan Nabi Sulaiman mendengar apa yang diperintahkan oleh pemimpin semut tersebut, dia tersenyum. Masih belum puas dengan pertanyaan dan jawaban, kemudian pendeta tersebut bertanya lagi. Jelaskan kepada kami 5 makhluk yang mana makhluk tersebut berjalan di permukaan bumi tetapi dia tidak pernah dilahirkan oleh ibunya maupun oleh induknya. Kira-kira apakah itu? Ali bin Abi Thalib dengan cepat bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dia adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, yaitu Siti Hawa yang menjadi istri Nabi Adam. Dia pun tidak pernah dilahirkan. Yang ketiga, yaitu untanya Nabi Soleh. Karena unta Nabi Soleh tidak pernah dilahirkan, dia keluar dari cerah batu. Yang keempat, yaitu
dombanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana saat itu Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Nabi Ismail. Dan Allah ganti atas kebesarannya dengan seekor domba. Yang terakhir, ia adalah ular Nabi Musa. Yang mana ular Nabi Musa, dia tidak pernah dilahirkan. Dia penjelmaan dari tongkatnya Nabi Musa, yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mendengar jawaban-jawaban itu, kemudian para pendeta yang awalnya mereka bertanya hanya untuk mengetes, betulkah Ali bin Abi Thalib itu cerdas? Karena ketika bertanya kepada Umar bin Khattab tidak bisa menjawabnya. Dan mereka kegirangan, loncat-loncat, girang, senang. Dan memperolok-olok bahwa Umar bin Khattab pada saat itu tidak bisa menjawab. Karena memang saat itu Umar bin Khattab tidak memiliki pengetahuan untuk itu. Namun alhamdulillah Allah menyelamatkan agama Islam saat itu yang mereka perolok-olok. Dengan Allah datangkan Ali yang Allah beri kecerdasan sehingga Ali bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para pendeta tersebut. Akhirnya para pendeta tersebut masuk Islam. Karena di awal Ali bin Abi Thalib memberikan persyaratan dulu sebelum para pendeta tersebut menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ali memberikan syarat, jika saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pendeta tersebut, maka Ali minta mereka masuk ke dalam agama Islam untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Sesuai janjinya, syarat yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, akhirnya pendeta-pendeta tersebut mengucapkan syahadat. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul sebagai utusan Allah. Namun hanya 2 orang yang masuk. Yang bersaksi hanya 2 orang. Satu lagi dia tidak langsung bersaksi pada saat itu. Namun dia mengajukan satu lagi pertanyaan yang dia pikir Ali bin Abi Thalib tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan yang terakhir itu diajukan oleh para pendeta yang satu lagi, yang ketiga, yang akhirnya membawa dia untuk bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa sih yang ditanyakan oleh pendeta terakhir ini? Yang ditanyakan oleh pendeta yang ketiga ini adalah, pendeta tersebut menginginkan Ali menjelaskan dengan rinci dan dengan detail, dengan sejelas-jelasnya tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan Ali bisa menjawabnya dengan lengkap, utuh, sesuai dengan ilmu yang pernah dia dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ali menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, akhirnya pendeta yang ketiga bersaksi. Dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Masya Allah. Hebat. Cerdas. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pendeta tersebut bisa Ali jelaskan dengan rinci dan dengan detail. Sampai-sampai pendeta tersebut akhirnya mengakui kecerdasan, kehebatannya Ali. Dan dia mengakui hebatnya agama Islam. Dan dia bersaksi, dia bersyahadat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari dua kisah tersebut tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib, apa yang dapat kita ambil hikmahnya, yang bisa kita teladani? Kita bisa meneladaninya, di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda saat itu yang sangat belia usianya, sudah masuk Islam. Dia memiliki pikiran yang cerdas. Dia memiliki jati diri. Dia memiliki tanggung jawab. Dia memiliki kepercayaan diri. Dia yakin dan dia bersyahadat kepada Rasulullah. Inilah yang harus kita teladani sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa. Pemuda-pemuda Islam harus memiliki pribadi yang kuat, berani, penuh tanggung jawab. Hikmah yang berikutnya adalah jadilah pemuda yang senantiasa bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai, tidak hura-hura, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu. Ketika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, insya Allah hasil akan kita dapatkan. Gunakan masa muda kita dengan hal-hal yang baik. Tidak akan rugi ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Itu jelas terlihat pada diri Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia itu belajar langsung dari Rasulullah. Artinya di sini hikmah berikutnya adalah ketika kita belajar, kita harus punya sumber yang jelas. Harus ada gurunya. Harus ada buku. Saat itu tidak ada buku. Tapi Ali bin Abi Thalib membaca, melihat dari Rasulullah. Itu merupakan sumber ilmu. Sekarang kita banyak buku di mana-mana. Silakan kita pelajari. Hikmah berikutnya adalah kita harus senantiasa mengikat ilmu. Dalam artian, ketika kita menuntut ilmu, ilmu tersebut harus kita ikat. Apabila ilmu itu tidak kita ikat, maka ilmu itu akan lepas. Bagaimana cara mengikat ilmu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ketika kita menuntut ilmu, maka kita siapkan kertas, kita siapkan alat tulis untuk mencatat. Dalam artian kita berusaha untuk mengikat ilmu tersebut dengan tulisan seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena dengan menulis kita sudah melakukan beberapa hal bersamaan. Pertama kita mendengar, kedua kita menulis, dan berikutnya kita membaca tulisan kita sendiri secara tidak langsung. Dengan cara seperti ini, itu ilmu akan lebih mudah masuk dibandingkan hanya kita mendengarkan saja tanpa menulisnya. Hikmah berikutnya yang dapat kita ambil dari kecerdasan Ali bin Abi Thalib adalah amalkan ilmu yang kita miliki. Ketika kita memiliki ilmu, maka jangan dipendam. Jangan hanya didengar kemudian diam. Tapi amalkan. Dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan ilmu yang kita miliki. Dan kita berusaha berbagi kepada sesama tentang ilmu yang kita miliki. Dengan kita mengamalkan, dengan kita membagikan ilmu, maka ilmu tersebut akan semakin subur. Kita akan bertambah ilmunya, tidak berkurang sedikit pun. Ketika kita melakukan
ilmu yang kita miliki, mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, maka bertambahlah ilmu kita. Itu sama artinya kita sedang memurojaah. Memurojaah itu artinya mengulang-ulang ilmu yang kita miliki. Kemudian kita bagikan kepada teman-teman, saudara, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Itu kita sedang melakukan murojaah. Mengulang, menghafal, murojaah. Satu orang kita terangkan, kita dapat ilmu dengan cara kita menjelaskan kepada orang lain. Dari orang lain kita bisa dapat ilmunya. Tanpa kita harus membaca, mengulang-ulang sendiri. Kita bagikan kepada orang lain secara otomatis. Itu berarti kita sedang belajar, mengulang ilmu yang kita miliki. Jadi apabila kita memiliki ilmu, silakan. Ada yang bertanya, jawab. Ada yang tidak tahu, kita beritahukan ilmunya. Karena dengan kita memiliki ilmu yang kita bagikan kepada orang lain, insya Allah itu akan menjadikan tabungan buat kita. Tabungan akhirat. Menjadi amal jariah. Apalagi apabila orang yang kita beri ilmu tersebut, dia kembangkan lagi, dia berikan lagi kepada orang lain, maka amal jariah kita akan semakin subur. Dan itu menjadi tabungan di akhirat. Karena amal jariah itu tidak akan terputus. Walaupun kita sudah wafat, dia akan mengalir terus sampai akhirat. Jadi kedudukan ilmu itu hampir mirip dengan sodakoh. Sodakoh berarti mengeluarkan sesuatu dari apa yang kita miliki. Nanti sodakoh bisa dibagi, ada infak, ada zakat, ada juga wakaf. Apabila kita tidak memiliki harta untuk diberikan kepada orang lain, kita juga bisa bersodakoh. Kenapa tidak? Dengan tersenyum pada teman, apalagi tersenyum pada orang yang sangat kita tidak sukai, sodakohnya nilainya besar di sisi Allah, insya Allah. Kita mengeluarkan harta kita walaupun hanya 500 rupiah. Dengan niat yang ikhlas, maka uang 500 itu nilainya besar di sisi Allah. Apalagi kalau lebih dari itu, dengan ikhlas kita memberikannya. Ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk berusaha mengamalkan ilmu. Berlomba-lomba untuk berbagi dengan sesama. Insya Allah tidak ada ruginya. Itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Dan sebaik-baik dari kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyaklah berdekatan dengan Al-Quran, belajar, mengamalkan, berbagi pada teman-teman yang mereka perlu bantuan kita. Karena itu besar nilainya di sisi Allah. Itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan ilmu kita. Semua ilmu yang kita pelajari di sekolah itu insya Allah akan membawakan kita kepada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap yang utama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan sampai ke akhirat. Dan dia akan menjadi teman sejati kita ketika di alam kubur. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita renungkan. Kita muhasabah diri. Kita lihat ke depan.
Jalan kalian masih panjang. Kalian pemuda yang penuh tanggung jawab. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri. Jangan jadi pemuda yang malas, yang tidak tahu saya harus apa, yang tidak tahu siapa saya, dan tidak punya visi yang brilian ke depannya. Jalan kalian masih panjang. Yang sudah memulai, silahkan diteruskan. Dikembangkan lagi, carilah ilmu. Tapi tetap berlandaskan kepada ilmu yang baik. Belajarlah dari guru-guru kita. Mereka itu semua mengarahkan kalian untuk kebaikan. Ambil yang baiknya. Tiru yang baiknya. Insya Allah bermanfaat. Demikian yang dapat Ibu berikan, yang dapat Ibu bagikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaquli sahabati rasulillah amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamda naimin. Hamda yuafi namahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa lali wa sahbihi adada ma fil mika. Allahumma ighfir lana dunubana wa wadina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahli masih. Allahumma ij'alna mar'atu salihah wa bihabibina salihin. Rabbana hablana wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.